Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosna Stambuk F1 C1 18058. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus casei. Sebagai pendahuluan, asam laktat merupakan salah satu produk metabolit sekunder yang banyak digunakan sebagai monomer dalam proses produksi polimer plastik biodegradable asam polilaktat. Asam laktat dapat diproduksi secara sintesis kimiawi maupun fermentasi mikroba, di mana sintesis kimiawi akan menghasilkan asam laktat resimisasi campuran, sedangkan pada fermentasi mikroba menghasilkan kemurnian yang tinggi, sekitar 90–95%. Akan tetapi memiliki kekurangan, di mana media untuk pertumbuhan bakteri yang pada umumnya tidak ekonomis karena terdiri dari beberapa komposisi bahan yang mahal seperti ekstrak ragi dan pepton. Oleh karena itu digunakan bahan baku kulit pisang yang hemat biaya serta dapat meningkatkan efisiensi proses fermentasi asam laktat. Kulit pisang merupakan salah satu limbah agroindustri yang tersedia dalam jumlah melimpah dan harga yang sangat murah. Kulit pisang mengandung selulosa, karbohidrat, vitamin, protein, dan juga berbagai mineral. Kulit pisang ini akan diolah menjadi tepung kulit pisang, di mana memiliki karakteristik seperti kadar pati 5,35%, gula total 1,36%, asam total 0,61%, dan serat kasar 1,54%. Kadar pati akan digunakan sebagai sumber karbon dan energi, sedangkan untuk serat kasarnya hanya digunakan sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan kultur mikroba. Gula total digunakan mikroba sebagai sumber energi untuk pertumbuhan. Selain itu, kulit pisang juga mengandung senyawa yang potensial untuk dikembangkan, yaitu serat pangan dan oligosakarida. Serat pangan dan oligosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna, dan keduanya dapat difermentasi oleh mikroflora usus, sehingga komponen tersebut dapat digunakan sebagai substrat oleh bakteri asam laktat untuk tumbuh. Pada pembuatan asam laktat ini digunakan mikroba Lactobacillus casei. Pada pembuatan asam laktat ini, fermentasi dilakukan secara anaerob fakultatif, di mana dapat dilakukan dengan adanya dan tanpa adanya oksigen. Fermentasi ini juga dilakukan secara tidak spontan, di mana fermentasi ini akan ditambahkan starter atau inokulum. Kemudian teknik kultur yang digunakan pada fermentasi asam laktat adalah kultur batch, di mana pada proses fermentasi berlangsung tanpa dilakukan penambahan substrat. Hasil dari pertumbuhan kultur atau mikrokultur Lactobacillus casei akan tampak berupa peningkatan biomasa sel, serta peningkatan metabolit sekunder berupa senyawa asam laktat dan asam-asam organik lainnya, menurut Nurdiansyah dan Umar 2018. Klasifikasi bakteri Lactobacillus casei menurut Sumanti 2014, di mana Kingdom merupakan bakteri divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, spesies Lactobacillus casei. Ciri-ciri dari bakteri Lactobacillus casei yaitu merupakan bakteri gram positif. Fermentasinya dilakukan secara anaerob fakultatif berukuran 0,7 sampai 1,1 kali 2 sampai 4 μm. Pertumbuhannya pada suhu 37 derajat Celcius, tidak memiliki
tidak menghasilkan spora, tidak memiliki alat gerak, berbentuk batang, toleran terhadap asam, serta spesiesnya mudah untuk beradaptasi. Selain itu, menurut Sumanti 2014, Lactobacillus merupakan bakteri yang bisa memecah protein, karbohidrat, dan lemak dalam makanan. Dapat menolong penyerapan elemen penting dan nutrisi seperti mineral, asam amino, dan vitamin. Fase pertumbuhan mikroba Lactobacillus casei, di mana pertama fase lak. Pada fase ini merupakan fase adaptasi, kemudian fase eksponensial, di mana tingkat pertumbuhan maksimal dan naik secara konstan. Kemudian fase stasioner, di mana pada fase ini laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematian. Kemudian fase kematian, di mana fase ini laju kematian lebih besar. Perlu diingat bahwa mikroorganisme ditumbuhkan sampai mencapai proses pertumbuhan maksimal, kemudian dipanen produknya. Dapat dilihat pada gambar bahwa panen pada fermentasi asam laktat terjadi pada akhir fase eksponensial. Metabolisme asam laktat, di mana pada step pertama laktosa ditambahkan bakteri asam laktat akan menghasilkan gula seksosa. Kemudian tahap kedua, gulanya akan mengalami jalur glikolisis menjadi asam piruvat. Pada tahap pertama dan tahap kedua merupakan fermentasi aerob. Kemudian pada tahap ketiga, asam piruvat akan diubah menjadi asam laktat, di mana pada tahap ketiga ini fermentasi dilakukan secara anaerob. Dapat dilihat pada slide proses dari fermentasi asam laktat dari glukosa menjadi asam laktat. Kemudian metodologi, di mana yang pertama pembuatan kultur Lactobacillus casei dilakukan dengan kultur Lactobacillus casei dalam media agar miring, diinokulasi ke dalam 10 ml media MRS board steril, kemudian diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Yang kedua, pembuatan tepung kulit pisang, di mana limbah kulit pisang akan dikeringkan pada otoklav pada suhu 60 derajat Celcius selama 48 jam. Setelah kering, kemudian dihancurkan dengan blender. Setelah itu disaring menggunakan ayakan berukuran 60 mes. Setelah itu jadilah serbuk kulit pisang. Yang ketiga, pembuatan penyiapan hidrolisat untuk media fermentasi. 8 gram serbuk kulit pisang disterilisasi dengan otoklav pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Kemudian setelah itu ditambahkan air hingga volume mencapai 200 ml. Setelah itu dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian difiltrasi menggunakan kertas saring. Setelah difiltrasi, hidrolisis asam dengan HCl 1% terhadap filtrat dilakukan dengan menggunakan otoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit.
Kemudian pH hidrolisat diatur 6 sampai 6,8 dengan penambahan kalsium oksigen CaO. Setelah itu presipitat CaSO4 yang terbentuk dipisahkan dengan cara filtrasi menggunakan kertas saring. Kemudian selanjutnya fermentasi asam laktat, di mana media fermentasi akan diotoklah terlebih dahulu selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan inokulum Lactobacillus casei dan substrat hasil hidrolisat limbah kulit pisang pada suhu media mencapai 37 sampai 40 derajat Celcius. Perlu diingat pada proses fermentasi asam laktat berlangsung dalam fermentor dengan menggunakan sistem tumpak pada suhu 37 derajat Celcius selama 72 jam dengan kecepatan pengadukan 150 rpm. Setelah itu dilakukan analisis, di mana untuk analisis gula reduksinya dilakukan dengan metode Miller. Kemudian untuk kadar asam laktat hasil fermentasi dilakukan dengan high performance liquid chromatography menggunakan kolom transgenomic ion 300 kolom. Ciri-ciri produk asam laktat. Menurut Rahmayeti DKK 2019, rumus dari asam laktat itu C3H6O3. Kemudian termasuk dalam asam lemah dan dengan tingkat penguapan yang rendah. Kemudian asam ini memiliki sebuah atom asimetri di mana di alan terdapat dalam bentuk D, L, dan DL. Dapat lihat seperti gambar struktur D dan L asam laktat. Selain itu, memiliki sifat fisik asam laktat seperti pada tabel. Perlu diingat juga bahwa asam laktat ini tidak berwarna atau bening, rasanya asam dan tidak berbau. Kemudian media fermentasi. Media fermentasi yang digunakan adalah MS board, di mana akan termodifikasi dengan hidrolisat tepung kulit pisang yang memiliki kandungan seperti sodium asetat, mangan sulfat, magnesium sulfat, dan terdapat juga seperti kadar pati dan lain sebagainya. Setelah itu faktor pertumbuhan dari Lactobacillus casei, di mana menurut Sumanti 2014, Lactobacillus casei membutuhkan riboflamin, asam folat, kalsium pentotenat, dan beberapa faktor pertumbuhan lainnya seperti kondisi lingkungan, yaitu pH pertumbuhan asam laktat 37 derajat Celcius. Kemudian sumber karbonnya yang terdapat pada pati dan juga gula total dari kulit pisang, dan juga membutuhkan energi. Untuk pemurnian asam laktat dilakukan dengan cairan hasil fermentasi ditambah dengan CaOH2 kali 1%, kemudian terbentuklah Ca laktat. Setelah itu dilakukan penyaringan, di mana penyaringan ini akan membentuk Ca laktat yang terpisah dari pengotornya. Setelah itu diasamkan dengan asam sulfat 0,01 molar pada suhu 70 derajat Celcius.
di mana menghasilkan asam laktat dan kalsium sulfat atau gipsum. Untuk memisahkan asam laktat dan kalsium sulfatnya dilakukan penyaringan lagi sehingga akan dihasilkan asam laktat yang terpisah dari gipsumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.